Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Ningtyas Suci dengan nomor induk mahasiswa 24014200031. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep estetika Nusantara pada seni lukis kemasan khas Bali guna memenuhi tugas mata kuliah Estetika Timur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Trianto MA dan Ibu Ratih Ayu Pratiwi Nindya SPD MPD. Berikut adalah video penjelasan saya. Bali merupakan wilayah yang memiliki berbagai keunikan dan keistimewaan. Keunikan dan keistimewaan yang terdapat di Bali tersebut berupa pelestarian terhadap budaya dan tradisi yang berkembang dari zaman dahulu sampai sekarang. Mulai dari zaman klasik di Indonesia, Bali sampai saat ini masih tetap menjaga dan melestarikan kebudayaannya. Pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat Bali terhadap tradisi dan budayanya itu nampak pada corak kehidupan masyarakatnya sehari-hari pada masa ini. Berbagai bentuk tradisi dan hasil budaya pun masih terjaga sampai sekarang. Selain peninggalan berupa bangunan, berkembangnya kerajaan-kerajaan yang ada di Bali telah meninggalkan peninggalan berupa hasil-hasil karya seni. Berbagai ragam hias, ornamen, bangunan, ukiran-ukiran, seni pahat, tembang, sampai dengan seni lukis menjadi peninggalan dari kerajaan-kerajaan di Bali. Salah satu peninggalan tersebut yang sangat populer adalah seni lukis kamasan, merupakan salah satu hasil karya seni yang berkembang seiring perkembangan kerajaan Klungkung. Lukisan kamasan merupakan bentuk pengayoman kerajaan Klungkung secara langsung terhadap sebuah karya seni. Cikal bakal seni lukis di Bali bermula di sebuah desa bernama Kamasan di Kabupaten Klungkung. Pada abad ke-14 sampai abad ke-18, Bali berada di bawah kekuasaan raja-raja keturunan Sri Krishna Kepakisan dari Kerajaan Majapahit. Salah satu raja Kepakisan yaitu Sri Waturenggong yang pada suatu hari di abad ke-15 dihadiahi sekotak wayang oleh Kerajaan Majapahit. Karena terpukau dengan keindahan wayang-wayang tersebut, sang raja kemudian memerintahkan para pelukis istana untuk melukisnya secara massal, guna disebarluaskan ke seluruh Bali agar masyarakat pun ikut mengagumi keindahan-keindahan wayang tersebut. Saking terobsesinya dengan lukisan wayang kamasan, langit Gedung Kertagosa yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Gel-Gel di Klungkung pun diperintahkan untuk digambari mural wayang kamasan dengan kisah-kisah legendaris seperti perjalanan Bima ke Swargaloka atau kisah Nidyah Tantri yang diambil dari wayang tantri, wayang tradisional Bali. Cerita yang dilukis gaya kamasan banyak yang mengandung unsur seni dan makna filosofis yang diambil dari Ramayana dan Mahabharata, termasuk juga bentuk pawukon dan palelidon. Ditinjau dari segi isi, meliputi tema, makna, dan lambang, lukisan-lukisan kamasan secara umum bertema tentang ajaran-ajaran Hindu, serta beberapa kisah dalam lontar atau rontal, kitab, serat, kakawin, dan kepercayaan-kepercayaan masyarakat Bali lainnya. Lukisan kamasan cenderung bersifat penuh, artinya ada tokoh-tokoh yang sengaja digambarkan berukuran lebih kecil serta berada di atas bidang bawah. Hal ini menandakan adanya tokoh lain yang berada di tempat yang lebih jauh. Dapat disimpulkan bahwa lukisan kamasan telah mengenal konsep perspektif. Lukisan gaya kamasan menggunakan pewarna alami seperti coklat muda dari batu gamping, hitam dari jelaga lampu minyak, dan putih dari tulang babi atau tanduk rusa yang dihancurkan menjadi bubuk. Sementara bahan kanvas yang digunakan adalah kain kasar. Kain ini kemudian dicelup dalam bubuk bubur beras dan dijemur di bawah sinar matahari guna menutup dan meratakan permukaannya. Setelah kering, permukaannya digosok agar lebih halus, barulah dapat dimulai proses melukis dengan membagi seluruh kanvas menjadi beberapa bidang
untuk menempatkan setiap gambar wayang dan unsur lainnya. Karena memiliki cerita yang jelas, lukisan ini pun terlihat unik dan indah. Dari cerita yang digambarkan, lukisan Kamasan memiliki makna sebagai salah satu sumber pengetahuan atau pendidikan dan sebagai pedoman hidup. Sedangkan fungsinya adalah untuk mengenang jasa-jasa para leluhur, memahami ajaran-ajaran keagamaan, hiasan upacara, serta sebagai media pelestarian kebudayaan di Bali. Melalui pengabdian tersebut, maka diwujudkan lukisan kisah-kisah wayang sebagai bentuk keterkaitan dengan ajaran-ajaran agama Hindu Bali. Pembagian bidang dalam seni lukis wayang Kamasan juga mengacu pada ajaran Hindu tentang Triloka, yaitu bawah, tengah, dan atas. Semakin tinggi dunia atau ruangnya, maka dianggap semakin suci. Melihat tema yang diangkat dalam lukisan Kamasan menunjukkan bahwa unsur agama, dalam hal ini adalah agama Hindu, menjadi salah satu faktor ekstra estetis yang sangat sentral dalam lukisan Kamasan. Demikianlah tadi video penjelasan saya mengenai penerapan konsep estetika Nusantara pada seni lukis Kamasan khas Bali. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.